Minasan konnichiwa. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai SMA Sendai Keien High School di Jepang. SMA Sendai Keien ada di kota Sendai. Kota Sendai dari Tokyo ke arah utara sekitar 2 jam dengan Shinkansen. Kota Sendai adalah salah satu kota besar di Jepang. Keunggulan SMA Sendai Keien menyediakan program atau kos sesuai dengan keinginan atau kemampuan siswa. Sekolah yang memutuskan kos bagi siswa asing sesuai pertimbangan minat dan kemampuan siswa. Sebelum memutuskan, sekolah tanya ke siswa dan orang tua. Menyediakan pelajaran bahasa Jepang untuk siswa asing. Biasanya 6 bulan pertama fokus belajar bahasa Jepang. Oleh karena itu, SMA Sendai Keien bisa menerima siswa asing kemampuan bahasa Jepang masih dasar. Jika kemampuan bahasa Jepang lebih tinggi, kemungkinan pelajaran bahasa Jepang pada awal ini tidak harus sampai 6 bulan. Mungkin bisa juga hanya 2 bulan atau 3 bulan. Ini tergantung kemampuan bahasa Jepang siswa. Tetapi biasanya siswa dari Indonesia dapat pelajaran bahasa Jepang selama 6 bulan pertama. Menyediakan asrama yang nyaman, aman, dan berada di dekat sekolah untuk siswa. Ada beberapa gedung asrama, sekolah yang memiliki asrama. Siswa atau orang tua tidak bisa memilih sendiri. Mengenai asrama, saya akan jelaskan di video terpisah. Memberikan bimbingan untuk melanjutkan pendidikan di Jepang. Bekerja sama dengan sekitar 200 universitas swasta dari sekitar 700 universitas yang ada di Jepang. Sehingga siswa asing pun dapat masuk universitas tersebut dengan jalur rekomendasi. Untuk dapat jalur rekomendasi, harus lulus seleksi di dalam SMA Sendai Keien. Jika siswa Indonesia yang masuk SMA Sendai Keien dan ingin masuk universitas negeri di Jepang, harus ikut seleksi tes tertulis seperti siswa orang Jepang. Mengenai kos, ada 6 kos. Special University Preparatory Course. Keunggulannya khusus untuk siswa yang memiliki kemampuan akademik yang baik. Bagi siswa asing harus menguasai bahasa Jepang dengan baik. Kemampuan bahasa Jepang harus N2 atau N1. Computer Science Course. Dapat pelajaran berkaitan IT. Pasti dapat pelajaran standar SMA di Jepang. Ada pelajaran tambahan berkaitan IT. Menggunakan laptop waktu pelajaran. Biasanya waktu belajar di sekolah menggunakan pensil dan buku catatan. Tetapi kalau di course Computer Science Course ini menggunakan laptop lebih banyak. Laptop ini dipinjamkan dari sekolah. Foreign Language Course. Ini hanya untuk perempuan. Dapat pelajaran bahasa asing kedua. Sekarang pilihannya Chinese, Korea, dan Spanish. Dapat pelajaran kebudayaan tradisional Jepang untuk dapat wawasan luas dan internasional. Personal Advancement Course. Ini bisa dibilang kelas standar. Ada juga Flex Course dan Skill Development Course. Pada prinsipnya course ini hanya untuk siswa Jepang. Silakan melihat keterangan. Keterangan ini untuk 4 course di atas. Siswa asing bisa masuk course yang mana tergantung minat dan kemampuan. Keputusan dari sekolah. Dapat pelajaran standar SMA yang ditentukan oleh pemerintah Jepang. Pada kelas 2 dibagi IPA atau IPS. Jika Foreign Language Course hanya ada IPS. Tujuan pendidikan di 4 course ini untuk melanjutkan pendidikan di Jepang. Mengenai IBDP, International Baccalaureate Diploma Program. Ini program internasional. Program dimulai sejak tahun ajaran 2015. Dual language, menggunakan Inggris dan Japanese.
Diharapkan kemampuan bahasa Jepang minimum N3. 2 tahun program dapat diikuti dari kelas 2. Jadi kelas 1 masuk kelas biasa. Waktu kelas 1 ada seleksi untuk masuk program IBDP. Bersikap mandiri dan belajar sendiri. Ini salah satu keistimewaan dari program ini juga, minta bersikap aktif dari anaknya. Tugas juga cukup banyak. Jadi anak harus mandiri mengerjakan tugas. Jangan pasif. Dapat ijazah SMA Jepang juga. Karena ada mata pelajaran sesuai standar pemerintah Jepang. Oleh karena itu waktu lulus dapat ijazah SMA Jepang juga. Ada biaya tambahan. Silakan melihat tabelnya. Ini mengenai bahasa pengantar. Jadi kalau kelas biasa, bukan IBDP, bahasa pengantar bahasa Jepang. Tapi kalau kelas IBDP, ada yang bahasa pengantar bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Silakan di situ melihat ada Japanese B. Jadi siswa asing harus ambil mata pelajaran Japanese B. Ini bahasa pengantar bahasa Jepang. Oleh karena itu diharapkan kemampuan bahasa Jepang minimum N3. Ini foto sekolah di kampus Tagajo. SMA Sendai Keingakuen ada 2 kampus. Satu di Tagajo, satu lagi di Miyagino. Tagajo itu dari stasiun Sendai naik kereta sekitar 20 menit. Di kota Sendai, pusatnya di sekitar stasiun Sendai. Kalau daerah kampus Tagajo tidak terlalu ramai, silakan melihat foto bawah sebelah kiri. Kelihatan sawah. Jadi dekat kampus Tagajo, perumahan dan sawah, suasananya tidak terlalu ramai. Silakan lihat foto di atas. Ini waktu belajar bahasa Jepang. Oleh karena itu, di dalam satu kelas siswanya belum banyak, tidak banyak. Siswa tidak banyak. Silakan melihat foto di bawah, ada foto school bus. Jadi orang Jepang ada yang masuk SMA Sendai Keingakuen dengan jarak jauh. Mereka menggunakan school bus. Silakan melihat foto sebelah, ada sepeda. Ada juga menggunakan sepeda untuk datang ke sekolah. Ini foto sekolah di kampus Miyagino. Kalau kampus Miyagino lebih dekat ke stasiun Sendai. Jadi suasana kampus Miyagino lebih kota. Silakan melihat foto atas sebelah kiri. Ini dekat sekitar sekolah. Suasananya lebih kota. Foto atas sebelah kanan itu foto kantin. 2 foto di bawah ini suasana perpustakaan. Program belajar di SMA Sendai Keingakuen. Ada program 3,5 tahun, 3 tahun, 2,5 tahun, dan 2 tahun. Ini bedanya bulan masuk. Tahun ajaran di Jepang mulai April. Jika masuk Oktober, untuk kelas 1 programnya 3,5 tahun. Untuk kelas 2 programnya 2,5 tahun. Kalau masuk April untuk kelas 1, program 3 tahun. Kalau masuk April untuk kelas 2, programnya 2 tahun. Ini silakan melihat keterangan, ini kelas 2 ya. Jadi kalau untuk masuk kelas 2, sudah harus selesai kelas 1 di Indonesia. Kelas 1 SMA di Indonesia. Kemungkinan harus ambil mata pelajaran tambahan untuk mengikuti jalur rekomendasi dari sekolah untuk masuk universitas. Jadi seperti tadi saya jelaskan, salah satu keunggulan dari SMA Sendai Keingakuen untuk masuk universitas swasta di Jepang, ada jalur rekomendasi dari sekolah. Jalur rekomendasi ini kerjasama antara SMA dan universitas swasta. Terus bisa mengikuti jalur rekomendasi atau tidak harus sesuai persyaratan dari universitas. Setiap jurusan dan universitas persyaratannya beda-beda. Misalnya,
anak ingin masuk jurusan engineering. Terus persyaratan dari universitas itu, anak sudah harus belajar mata pelajaran matematika A, B, 1, 2, 3. Sedangkan di SMA Sendai Keingakuen, mata pelajaran matematika A dan matematika 1 belajar waktu kelas 1. Tapi anak Indonesia kelas 1-nya di Indonesia tidak bisa mengikuti mata pelajaran matematika A dan 1. Oleh karena itu, kemungkinan waktu kelas 2 atau kelas 3 harus ambil mata pelajaran tambahan. Ini ada biaya tambahan. 1 SKS 6.000 yen kalau tahun 2020. Mengenai kemampuan bahasa Jepang ketika masuk. Untuk program 3,5 tahun, boleh dasar. Untuk program 3 tahun atau 2,5 tahun, diharapkan sekitar N5, minimum N5. Kalau untuk 2 tahun, diharapkan minimum N4. Pada dasarnya ada pelajaran bahasa Jepang di 6 bulan pertama. Tadi saya sudah jelaskan. Ya. Sebenarnya 6 bulan pertama itu bukan hanya bahasa Jepang. Ada juga matematika, Inggris, olahraga, dan lain-lain. Ya. Tapi pelajaran bahasa Jepang lebih banyak. Target kemampuan bahasa Jepang pada saat kelas 3 minimum N2. Salah satu persyaratan dari pemerintah Jepang untuk masuk universitas di Jepang, kemampuan bahasa Jepang minimum N2. Oleh karena itu, setelah masuk SMA Sendai Keingakuen juga, anak harus rajin belajar bahasa Jepang. Belajar dari Senin sampai Jumat, dari jam 8.55 sampai jam 16.25, 7 jam pelajaran. Dan Sabtu sampai siang. Ini Sabtu ini harus masuk setiap minggu atau 2 minggu sekali. Ini tergantung kosnya. Jika siswa dapat melakukan kegiatan sekolah dengan baik, boleh mengikuti kegiatan klub. Biasanya kegiatan klub olahraga setiap hari, termasuk Sabtu dan Minggu. Sedangkan klub kebudayaan, hari kegiatan tergantung klub. Ada yang setiap hari, seminggu sekali, dan lain-lain. Jadi, kalau siswa Indonesia belum minat ikut klub, tolong konsultasi dengan wali kelasnya. Mungkin awalnya melihat dulu. Ya, terus mungkin kalau sempat coba dulu. Kalau sanggup baru ikut. Tapi kalau tidak sanggup jangan. Ya. Walaupun mengikuti kegiatan klub juga harus tetap kerjakan tugas atau PR dengan baik. Terus di sekolah harus fokus belajar. Karena tujuan utama untuk masuk SMA Sendai Keingakuen belajar. Kelebihan SMA di Jepang bagi orang Indonesia. Tidak harus masuk lagi sekolah bahasa Jepang setelah lulus SMA di Jepang. Sehingga dapat langsung masuk universitas di Jepang setelah lulus SMA Sendai Keingakuen. Biasanya pelajar Indonesia kalau sudah lulus SMA di Indonesia, terus ingin studi di Jepang, harus masuk sekolah bahasa Jepang sekitar 1,5 sampai 2 tahun di Jepang. Ya. Sehingga bisa dibilang hemat waktu dan biaya. Biaya sekolah bahasa Jepang dan biaya kehidupan selama 1,5 tahun sekitar 3 juta sampai 4 juta yen. Kalau menggunakan kurs 1 yen 140 rupiah, menjadi 420 juta sampai 560 juta rupiah. Ini perkiraan biaya. Belajar bahasa Jepang lebih mudah dan lebih cepat karena umur anak juga masih muda. Dapat belajar mandiri karena jauh dari orang tua. Anak harus bersikap mandiri. Informasi bagi siswa Muslim. Boleh sholat di kamar sendiri atau kamar khusus di sekolah. Di kampus Tagajo, sediakan kamar untuk sholat. Di Miyagino tidak ada. Tidak dapat pergi ke masjid untuk jumatan bagi muslim laki-laki.
sekolah menyediakan makanan khusus bagi siswa Muslim di kantin asrama sekolah dan kantin sekolah. Pembayaran makan siang di kantin sekolah secara langganan beranak. Biasanya makan siang di kantin sekolah, siswa yang lain bayarnya per kali. Jadi waktu makan baru bayar. Tetapi khusus untuk siswa Muslim harus bayarnya beranak karena dapur kantin sediakan bahan makanan khusus Muslim. Ya, walaupun tidak makan juga harus bayar. Seragam perempuan, rok tidak boleh diperpanjang. Seragam perempuan, roknya tidak boleh diperpanjang dan tidak boleh memakai celana panjang. Boleh menggunakan legging di dalam rok. Boleh menggunakan jilbab bagi Muslim perempuan. Boleh menjalankan puasa asal sehat dan tetap dapat mengikuti pelajaran di sekolah dan mengerjakan tugas dengan baik. Pada saat Lebaran tidak ada libur khusus dan tidak dapat pulang ke Indonesia. Karena cuaca dan kondisi di Jepang berbeda dengan di Indonesia. Jika anaknya kuat, puasa tidak masalah. Tapi kalau tidak kuat, jangan puasa. Misalnya paksa puasa, jadi sakit. Orang tua di Indonesia pasti khawatir. Guru-guru di sana juga khawatir. Dan repot harus bawa ke rumah sakit. Ya, jadi kalau mau puasa, silakan melihat kondisinya. Sekian penjelasan mengenai SMA Sendai Keihakuen. ありがとうございました。